Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Tegal, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tegal, yang kami hormati segenap Kepala OPD terkait, yang kami hormati Direktur Utama PD BPR Bank TGR, Direktur Utama BPR BKK Kabupaten Tegal, serta hadirin tamu undangan dan nasabah PD BPR Bank TGR yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara launching perubahan Badan Hukum PD BPR Bank TGR dan Kredit Usaha Rakyat Daerah Kurda Kabupaten Tegal tahun 2021. Serangkaian acara, marilah kita awali bersama dengan membaca Al-Fatihah. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Aziz Maulana Yusuf. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tata adab dan lahir batin kita untuk matur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghautu hadzal zaman radhiyallahu an, agar permohonan kita pada hari ini dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa bernilai ibadah. Izinkan kami memimpin doa sesuai ajaran Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara launching kredit usaha rakyat daerah PT Bank TGR Kabupaten Tegal. Kami memohon dengan penuh adab dan lahir batin kami yang baik, jadikanlah acara kami adalah acara yang penuh makna,
dan menjadi acara yang senantiasa Engkau ridhoi ya Allah. Jadikanlah acara kami ini menjadi suatu titik awal bagi kami untuk bekerja lebih baik. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mampu bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas. Jadikanlah kami orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat bekerja sama. Dan kami memohon ya Allah, jadikanlah apa-apa yang kami laksanakan pada hari ini menjadi suatu manfaat, maslahat bagi masyarakat di Kabupaten Tegal ya Allah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Engkau laksana matahari, Engkau laksana rembulan purnama, Engkau adalah cahaya di atas cahaya, Engkau adalah emas murni yang sangat berharga. Kami bersimpuh di hadapan-Mu, syafaatilah kami, tolonglah kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan orang tua kami, urusan para pemimpin kami. Kami memohon kepadamu ya Rasulullah, sawankan kami ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Haturkan taubat kami, haturkan taubat orang tua kami, haturkan taubat para pemimpin kami. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruddakum tuhsan halika. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Utama PDBPR Bank TGR yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Effendi ZN, SEMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Asisah. Yang kami hormati Kepala Kantor OJK Tegal, Bapak Ludi Arlianto. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Soleh. Yang kami hormati segenap Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini Rabu 3 Maret 2021 kita bisa bersama-sama menghadiri penyelenggaraan launching perubahan badan hukum PD BPR Bank TGR menjadi PT BPR Bank TGR Perseroda dan launching kredit usaha rakyat daerah atau KURDA.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan laporan dalam acara ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa PD BPR Bank TGR telah berubah badan hukum menjadi PT BPR Bank TGR Perseroda berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip 0064236 titik AH titik 01 tahun 2020 dan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP strip 7 garis miring KO garis miring 0303 garis miring 2021. Perubahan badan hukum ini merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bab 12 pasal 331 ayat 3 bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan, dan dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan badan hukum ini tentunya diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan diri BPR Bank TGR bahwa dengan pengelolaan dan pelayanan bank yang semakin baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat kecil dan tentunya diharapkan dapat ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya pertumbuhan usaha mikro di wilayah Kabupaten Tegal. Perubahan badan hukum ini diharapkan memberikan keluasan ruang bagi BPR Bank TGR untuk dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan lebih mengembangkan dirinya di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Tegal yang telah memberikan kepercayaan, yaitu pemberian pinjaman daerah pemerintah Kabupaten Tegal kepada BPR Bank TGR pada tahun anggaran 2021 guna menyalurkan kredit usaha rakyat daerah sebesar 2.500.000.000 rupiah. Dan semoga BPR Bank TGR dapat melaksanakan amanah dalam menyalurkan pinjaman bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal dengan baik dan tepat sasaran, sehingga para pelaku usaha mikro dapat bangkit di tengah kondisi dan situasi perekonomian terdampak pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya besar harapan bahwa program Kurda dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal. Untuk itu, pendampingan, pembinaan, peningkatan kemampuan manajerial, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha perlu dilakukan. Salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh BPR Bank TGR agar program Kurda dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat, baik bagi para pelaku usaha mikro dan bagi Bank TGR. Setiap nasabah Kurda kami himpun dalam komunitas pengusaha mikro Kabupaten Tegal atau disingkat KPMKT. Harapannya adalah terbentuknya suatu ekosistem yang lebih baik bagi pertumbuhan usaha para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Tegal. Adapun susunan kepengurusan KMKT adalah untuk penasehat yang pertama Ahmad Effendi, yang kedua Nurul Huda, yang ketiga Slamet Kurniadi, dan yang keempat Aminuddin.
Untuk pengurus, ketua adalah Henry Agus Supriyanto. Kepada Pak Henry untuk depan kami perkenalkan. Untuk sekretaris Muhammad Zamroni. Untuk bendahara Mulyaningsih, sarjana ekonomi. Besar harapan kami, Bupati Tegal dan Kepala Kantor OJK Tegal berkenan untuk menjadi pelindung bagi wadah KPMKT sehingga bisa berkembang. Sedangkan untuk memberikan pendampingan bagi nasabah Kurda, BPR Bank TGR menunjuk tenaga pendamping yang memiliki pengalaman dalam pendampingan dan pengembangan usaha mikro, yaitu Bapak Slamet Kurniadi. Dengan tugas dan tanggung jawab adalah membantu usaha mikro dalam menyusun proposal dan syarat-syarat yang diperlukan guna mendapatkan akses fasilitas Kurda, membantu usaha mikro debitur Kurda dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan memberikan pembinaan, terutama adalah kunjungan dan pembinaan pasca pencairan kredit kepada debitur Kurda. Kami berharap bersama tim dapat menyelenggarakan Kurda sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tegal yang kami hormati Bapak Ludi Arlianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Umi Azizah selaku Bupati Tegal. Yang kami hormati juga hadir pada kesempatan hari ini mewakili Ketua DPRD Kabupaten Tegal Bapak Sayuti. Matur nuwun berkenan hadir. Yang saya hormati juga tentunya Bapak Ibu pimpinan OPD di Kabupaten Tegal yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga rekan saya Direktur Utama BPR TGR Pak Ahmad Effendi selaku Ahlul Bait kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Kojin selaku Dirut BPR BKK sekaligus Ketua Perbarindo Kompartemen Tegal. Terima kasih untuk hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama tentunya mengawali sambutan kami, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robi dengan hati yang tulus dan ikhlas atas segala nikmat yang telah kita
nikmati bersama. Di tengah-tengah pandemi, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini bisa menghadiri kegiatan launching untuk perubahan Badan Hukum PT BPR Bank TGR, sekaligus melaunching satu program yang menurut kami sangat istimewa, yaitu launching kredit usaha rakyat daerah. Sholawat dan salam tentunya marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teriring doa semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati tentunya Ibu Bupati, sedikit ingin kami sampaikan beberapa hal khususnya terkait kegiatan pengawasan OJK kepada beberapa BPR, wabil khusus tentunya. Pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa di tengah kondisi pandemik yang cukup memukul semua sektor, khususnya sektor jasa keuangan, Bank TGR masih mampu tumbuh dengan sehat dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Hal ini bisa kami sampaikan bahwa pertumbuhan volume usaha untuk Bank TGR masih bisa tumbuh di angka 25,62% years on year jika dibandingkan dengan posisi Januari 2021. Untuk pertumbuhan kredit, TGR bisa tumbuh di 15,23%, sangat bagus, di mana rata-rata BPR di wilayah OJK Tegal tumbuh di angka 10%, Ibu Bupati. Satu hal lagi yang patut kita syukuri bersama, NPL masih terkendali, masih di angka 5,21%. Jujur, kantor OJK Tegal punya PR karena banyak BPR di wilayah Pantura NPL-nya tinggi-tinggi. Pak Kojin itu salah satu saksi, saya mau bikin task force khusus untuk bisa menekan NPL. Saat ini NPL di BPR di wilayah Ekskarisidenan Pekalongan, kalau di rata-rata masih 2 digit di angka 10,7. Jadi TGR sudah di angka 5%, mudah-mudahan jauh lebih baik. Mohon izin mungkin kita kasih aplaus untuk Pak Effendi beserta tim yang telah bekerja cukup keras sehingga Bank TGR bisa terus dapat melaju. Tentunya kegiatan pada hari ini saya sangat syukuri dan saya banggakan bahwa tentunya Bank TGR sudah bisa menyelesaikan salah satu kewajiban, yaitu merubah badan hukum. Tentunya diharapkan dengan sudah berubahnya badan hukum, tata kelola, profesionalisme bisa jauh lebih bagus, lebih fleksibel bagi bank untuk bisa merespon kondisi di lapangan yang sangat volatile atau sangat berubah-ubah. Pada kesempatan hari ini tentunya rasa terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Umi selaku Bupati yang telah berkenan memberikan kepercayaan kepada Bank TGR untuk melaksanakan satu misi yang mulia. Ya, saya garis bawahi yang mulia. Karena apa? Membantu sektor usaha khususnya yang mikro, ya. Dimulai dengan angka 2,5 miliar di tahun 2021, mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan baik. Yang perlu saya garis bawahi, kami di OJK ngawasin bank sekarang over likuiditas, ya, duit di bank itu numpuk. Bank katanya susah mendistribusikan kredit, tetapi di lapangan sektor mikro susah dapat pendanaan.
Makanya harus ada keberpihakan. Ini bahasanya keberpihakan yang secara profesional tentunya. Karena pinjaman daerah ini bukan hibah, harus dikembalikan. Bank TGR memegang amanah tersebut. Saya cukup berbahagia, 2 hari sebelum hari ini saya sudah berdiskusi secara detail dengan Pak Effendi bagaimana program yang sudah bagus ini yang direncanakan dengan matang bisa dieksekusi dengan sempurna. Saya minta tidak hanya berpikir mendistribusikan kredit, tapi berpikir lebih jauh membangun ekosistem usaha bagi skala mikro yang baik, ya. Karena ini jarang bank yang mau capek-capek seperti ini. Bank-bank besar maunya mendanai yang sudah bagus-bagus, yang sudah menguntungkan. Yang masih kecil-kecil siapa yang mulai? Mudah-mudahan saya berdoa Bank TGR bisa melaksanakan salah satu fungsi mulia dari perbankan sebagai intermediasi. Saat ini dapat kami sampaikan Ibu Bupati bahwa sektor UMKM khususnya yang mikro ini yang sangat terdampak dari pandemi, ya. Bansos sudah dikurangi, Bu. Yang sekarang diperlukan adalah uluran tangan, perhatian dari pemerintah daerah serta sumber daya lain yang terkait sehingga UMKM-nya ini bisa jalan. Saya sudah cek di rencana bisnis bank dan saya sudah tanya ke Pak Effendi, butuh berapa lama untuk bisa mendistribusikan pinjaman daerah ini. Kata Pak Effendi, mudah-mudahan dalam waktu 4 bulan, ya. Dan saya berharap janjinya bisa ditepati, Bu Umi. Nanti kita kawal bersama, 4 bulan bisa terdistribusi sampai akhir tahun bisa kita leverage minimal 2 kali. Saya berharap 500 sampai 600 usaha mikro bisa ditingkatkan kesejahteraannya, ya. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, Pak Effendi beserta tadi tim yang sudah dipanggil ke depan, saya sudah sampaikan ini menjadi proyek percontohan. Tentunya banyak BPR yang milik Pemprov juga punya program yang sejenis. Tapi di wilayah kami OJK Tegal baru di Kabupaten Tegal meluncing KUR daerah. Kita beri aplaus kepada Ibu Bupati. Kemarin belum di launching, teman saya kepala kantor OJK Cirebon sudah telepon. Saya dengar ada Kurdaya, ini ada BPR milik Pemkab Kuningan, ya, hadir ke sini untuk belajar sama Pak Effendi. Nanti juga pasti belajar ke teman-teman Pemkab bagaimana bisa mengeluarkan regulasi yang benar-benar bisa mensupport kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan niat ini bisa dieksekusi bersama. PR selanjutnya bagi kami di OJK yang nanti tentunya disupport oleh Pemkab adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan ekosistem yang bagus, Bu Umi. Jadi kalau cerita KUR sudah dari sejak zaman dulu. Sudah banyak ceritanya, tetapi pengentasan kemiskinan tidak akan pernah selesai. Itu harus dengan serius dikelola bersama. Kemarin saya dapat kabar kita bisa membuat UMKM Center, nggih Bu. Tempatnya sudah disiapkan, nanti kami harapkan bisa segera direalisasikan. Tujuannya cuma satu, kami ingin UMKM itu dibantu dengan tulus, ya, karena masalahnya banyak. Masalah pendanaan ini baru 25% dari masalah UMKM. Yang lebih besar 45% masalahnya adalah pemasaran. Ya, nanti mohon bisa ada program bagaimana teman-teman UMKM bisa berjualan, biar bisa berproduksi.
Kalau dulu saya pikir produksi di Kabupaten Tegal, jualannya di Kota Tegal, bagaimana kalau kita balik produksi dan jualan di Kabupaten Tegal? Karena di sini lebih besar dari nilai skala ekonomis. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama dan mudah-mudahan launching ini juga bersamaan dengan hujan lebat, mudah-mudahan sebagai tanda keberkahan buat kita bersama. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Ibu Bupati, Pak Effendi, beserta Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi program kita bersama sebagai wujud nyata keberpihakan kita kepada sektor UMKM. Demikian sambutan dari kami, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala OJK Tegal dimohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan Dewan Komisioner IJK nomor keputusan 7/KO 0303/2021 tentang pengalihan izin usaha atas perubahan Badan Hukum PD BPR Bank TGR menjadi PT BPR Bank TGR Perseroda dari OJK Tegal kepada pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu yang terhormat Bupati Tegal berkenan menempatkan diri. Penyerahan selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Tegal sekaligus berkenan melaunching program kredit usaha rakyat daerah KURDA PT BPR Bank TGR Perseroda. Yang terhormat Ibu Dr. Enda Hajah Umi Aziza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tegal, kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Sayuti, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang saya hormati, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Tegal, Direktur Utama PT BPR Bank TGR, serta Dirut PKK Tegal yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, para kepala bagian di lingkungan Seda Kabupaten Tegal yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penerima program KURDA yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat semangat untuk berikhtiar agar di sisa usia kita yang kita tidak tahu tentunya kapan akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala,
kita berupaya memanfaatkannya dengan baik agar selalu ikhtiar zahir dan batin berkhidmah pada bangsa dan negara. Dan kali ini beliau Kepala OJK menyampaikan tadi, ini kegiatan yang sangat mulia, wujud keberpihakan pemerintah Kabupaten Tegal kepada para pengusaha kecil yang memang biasanya kurang mendapatkan akses pendampingan, apakah itu akses informasi, akses permodalan. Tapi kita amati mereka gigih dan justru menyumbangkan, mengkontribusikan cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dan kali ini sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Tegal memberikan program Kurda yang jumlahnya meskipun belum banyak, akan tetapi bagi saya karena ini uji coba 2,5 miliar ini cukup banyak. Cukup banyak. Sehingga tentunya harapan kita mudah-mudahan uji coba yang pertama ini bisa tepat sasaran, tepat target, bisa mengungkit perekonomian terutama para pengusaha kecil di Kabupaten Tegal. Dan alhamdulillah cita-cita mulia kita bersama dituangkan dalam kegiatan launching kredit usaha rakyat daerah dan perubahan Badan Hukum PD BPR Bank TGR menjadi PT BPR Bank TGR di siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, di tengah upaya kita mengendalikan penularan COVID-19 melalui pelacakan secara cepat setiap kasus positif serta upaya penyembuhan pasien COVID-19, pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM hingga vaksinasi, sampai masyarakat sendiri kadang ada yang berkomentar mentertawakan, ada kegiatan 2 hari di rumah saja, program 2 hari di rumah saja. Ada PPKM pertama, PPKM kedua, ini sudah memasuki PPKM ketiga. Entah singkatan apa lagi ke depan. Ibu Bapak, ada PR lain bagaimana kita bersama-sama mengungkit pertumbuhan ekonomi dan memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Berkali-kali saya sampaikan bagaimana kita selalu produktif di tengah pandemi COVID ini, akan tetapi aman, sehat. Kedua-duanya harus berjalan seiring agar kehidupan ekonomi masyarakat kita tetap berjalan dengan baik. Meski demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, melihat perkembangan angka inflasi pada 3 bulan terakhir yang terus mengalami penurunan dari 0,45% di bulan Desember tahun 2020, kemudian 0,26% di bulan Januari 2021, dan 0,1% di Februari kemarin. Justru ini memperlihatkan sebuah gambaran betapa konsumsi masyarakat semakin lemah. Padahal konsumsi masyarakatlah yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang melambat ini menunjukkan
daya beli masyarakat dan permintaan domestik kita masih lemah akibat efek pandemi yang memang belum mereda. Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan stimulus kepada para pelaku usaha melalui penyaluran kredit usaha rakyat daerah oleh Bank TGR ini menjadi momentum yang tepat untuk mengungkit perekonomian daerah agar prospek pemulihan ekonomi kita semakin baik. Dan kiranya timing peluncuran Kurda hari ini juga menjadi waktu yang tepat karena sebentar lagi kita dihadapkan pada momentum bulan Ramadan dan Lebaran. Nah, usaha-usaha rumahan, jajanan kering, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, itu diperkirakan nanti akan bergeliat dan mudah-mudahan membaik, dan kita rasakan setiap tahun seperti itu. Stimulus berupa kredit usaha rakyat khusus bagi pelaku usaha mikro ini diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, membantu UMKM yang membutuhkan modal kerja. Apalagi tambahan modal kerja ini adalah kebutuhan utama bagi pelaku usaha. Meski menggunakan pendanaan dari APBD Kabupaten Tegal, Kurda ini statusnya tetap kredit dengan suku bunga pinjaman rendah, bukan 0 ya, bukan 0%, apalagi kok dipandang sebagai hibah, tidak, tetap merupakan kredit saudara-saudara dan Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian plafon pinjamannya ini bisa mencapai batas maksimal 25 juta. Mohon maaf, kemarin begitu diunggah di medsos, ada yang menanyakan bahkan menyampaikan ke saya, Bu, saya butuh 500 juta. Nah, tentu tidak mampu, 2,5 miliar kalau pinjamnya 500 juta hanya untuk 5 orang. Harapannya Bapak Ibu ada tanggung jawab lebih dari para pelaku usaha mikro ini di dalam memanfaatkan dan mengelola dana pinjamannya, yang itu tentunya akan berdampak pada motivasi mereka dalam pengembangan usahanya, tidak disalahgunakan, apalagi kok untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, membeli motor misalnya, untuk bersenang-senang. Tapi ikhtiar kami ini semata-mata adalah untuk menunjang usaha produktif. Atas nama pemerintah Kabupaten Tegal saya mengucapkan selamat atas peralihan status perubahan Badan Hukum PD BPR Bank TGR menjadi PT BPR Bank TGR Perseroda. Mudah-mudahan dengan statusnya sebagai Perseroda ini semakin memberikan dampak positif bagi Pemda, perusahaan daerah, terlebih nasabah kredit dan penabung yang menyimpan dananya di Bank TGR. Bapak Ibu, saya titip pesan kepada panjenengan semuanya, terutama kepada Direktur Utama PT BPR Bank TGR, bahwa saat ini persaingan industri perbankan semakin ketat. Ditambah bank-bank dengan modal besar juga membidik pasar mikro, yang selama ini tentunya menjadi target Bank TGR. Tidak terkecuali Direktur Utama yang ada di samping Pak Endi, Pak Khozin, tentu juga membidik para pelaku usaha mikro. Bagaimana panjenengan bekerja keras agar program ini berjalan dengan baik?
Saya tidak membutuhkan tepuk tangan Pak Endi. Ya, tadi tepuk tangan untuk Bupati. Baru akan diluncurkan saja sudah ada yang ya belajar ke sini dari Kuningan. Ya, tepuk tangannya nanti setelah sukses. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Asisten akan gendu-gendu rasa dengan Mas Amir yang punya uang, dimasukkan di dalam rencana kegiatannya Bapeda, bukan hanya untuk TGR, akan tapi juga untuk BKK Tegal. Jikalau uji coba ini berjalan dengan baik, saya akan melakukan upaya agar ada tambahan dana, Pak Ludi. Ditambah bukan hanya 2,5 miliar. Ditambah lagi, siap nggih Pak Arya? Syaratnya berhasil, syaratnya sukses. Jadi butuh kerja keras dari para direktur utama dan jajarannya, juga kerja keras dari para pelaku usaha. Ibu Bapak, ini yang pertama. Yang pertama di Jawa Tengah apa di Indonesia, Pak? Di Jawa Tengah. Yang pertama bagi sebuah perusahaan daerah punya program Kurda. Akan tapi jangan sampai menjadi yang terakhir. Kami tidak ingin yang pertama dan yang terakhir. Itu kalau panjenengan cari istri ya, Pak. Nah, yang pertama dan terakhir. Berkelanjutan. Saya menginginkan berkelanjutan. Karena program pemulihan ekonomi di Kabupaten Tegal ini menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Tegal saat ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan di tingkat desa dipadat karyakan. Pemulihan ekonomi kita kawal bersama. Apalagi program-program yang bersifat pinjaman. Ibu Kepala Disdakop UKM, kemarin saya sudah mendisposisi surat ke Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Tadi telah disinggung oleh beliau, biar geliatnya bisa cepat kita rasakan. Nanti co-working space yang sudah kita buat ini segera dirembuk, dirancang menjadi apa tadi Pak Ludi? Center UMKM ya. Artinya seperti tadi yang sudah terinspirasi dari PT Bank TGR. Karena biasanya orang akan pinjam itu bingung, tidak punya modal, pinjamnya kemana, tidak punya akses. Itu PR pertama. Yang kedua, caranya seperti apa? Sehingga sangat tepat tadi ada teman-teman berempat yang mendampingi proposalnya, kemudian mendampingi UMKM-nya, nah, sehingga akses pinjamannya lancar, pendampingan usahanya juga lancar, sampai selesai hutangnya itu dibayar dengan lancar. Dari pinjam 2,5 juta rupiah, ternyata berhasil, omset menjadi meningkat, bisa tambah lagi menjadi 10 juta, bisa tambah lagi menjadi 25 juta. Artinya secara terukur program ini bisa mengungkit para pelaku usaha. Pasarnya, kemudian kesejahteraannya, dan lain sebagainya menjadi semakin baik. Ini harapan saya. Insya Allah ini bukan mimpi Pak Ludi, bukan mimpi. Akan menjadi kenyataan jika teman-teman serius. Jika serius. Ibu Bapak, saudara-saudara semuanya, di era transformasi digital, era finansial, teknologi seperti sekarang ini, TGR sudah harus menyiapkan infrastrukturnya, harus merubah dirinya mengadopsi teknologi informasi untuk menjangkau layanannya kepada nasabah yang sudah melek teknologi.
Pun demikian dengan strategi bisnis dan pemasaran produknya pun harus fleksibel, mampu merubah, menyesuaikan kondisi dan selera pasar yang tentunya kita rasakan semakin dinamis. Luar biasa, era pandemi COVID ini ada perubahan besar-besaran. Males pergi ke Semarang, sekedar mau membeli bahan di toko jangkrik misalnya ya. Atau khusus membeli alat kosmetik di Surabaya. Kenapa Surabaya? Pelanggannya itu penjualnya di Surabaya. Kok tahu Ibu? Kok tahu? Dulu belinya di Surabaya karena saya pernah bareng beliau. Ya. Apa di Tegal enggak ada? Mungkin waktu itu pertama kali membeli di sana. Nah sekarang dengan mudahnya. Fasilitasi Pak Direktur Utama PT Bank TGR dan Busus ini maksimalkan, tidak berlama-lama Pak Soleh ya, segera disposisi saya untuk dirembuk. Saya merasakan kok hari begitu cepat gitu loh, baru ganti kemarin tahun 2021, ini sudah memasuki bulan ketiga 2021. Ayo gaspol, gaspol, tidak perlu dibayang-bayangi COVID-19. Kewajiban kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tidak boleh takut ketika ada referensi, kemarin sore ada yang meninggal dunia, ini ada lagi yang meninggal dunia karena COVID. Rina Gunawan ya, usianya baru 46 tahun, tidak boleh membayangi kita. Harus tetap ikhtiar maksimal, kerja keras, kewajiban kita menerapkan protokol kesehatan, insya Allah. Jikalau di tengah-tengah jalan ternyata ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya sesungguhnya suratan takdir untuk kita sudah seperti itu. Tapi yakinlah ketika hari-hari kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dimanapun, kapanpun kita dipanggil oleh Sang Khalik, insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Apalagi ikhtiar kita melakukan keberpihakan kepada rakyat, membela orang-orang kecil yang memang sudah seharusnya kita bela, kita dampingi. Ini Ibu Bapak sekali lagi, gaspol di bulan Maret ini tidak perlu berlama-lama, saya tunggu laporannya Pak As ya. Biar tadi impian kita untuk melakukan pemulihan ekonomi, membangkitkan para pelaku usaha kecil ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Pusing sih pusing, refocusing lagi ya Pak ya. Tapi sudah latihan di tahun 2020. Ketika tahun 2019 masih bisa ke Jakarta, masih bisa ke Solo, ke Jogja, bahkan ada yang keluar Jawa, luar negeri, ini dibatasi. Ternyata kok ya hasilnya sama kok. Rapat Fitcon dengan rapat datang ke Jakarta malah enggak capek. Ya, kemarin sempat kaget, ini sudah latihan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Sehingga refocusing tahun 2021 ini tidak membuat pusing anggota dewan maupun teman-teman yang ada di eksekutif. Enggak pusing ya Pak Sayuti ya? Orang pusing lah ya. Nanti dirembuk. Berapa pokir yang perlu direfocusing? Enggak usah mumet. Ya, semuanya kita lakukan demi warga masyarakat yang harus kita ayahi bersama. Atas nama kita semua dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kredit usaha rakyat daerah ini secara resmi saya luncurkan. Semoga ikhtiar kita diberi jalan yang mudah,
gampang, gangsar, lancar, para pelaku usaha bergeliat semakin baik. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan launching kredit usaha rakyat daerah ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Tegal didampingi Kepala OJK Tegal dan Direktur Utama PT BPR Bank TGR Perseroda dan asisten dan perwakilan DPRD Kabupaten Tegal. Dimohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis penyaluran dana Kurda senilai 2,5 miliar oleh Bupati Tegal kepada Direksi PT BPR Bank TGR Perseroda. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit debitur usaha PT BPR Bank TGR Perseroda kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kredit debitur usaha PT BPR Bank TGR Perseroda oleh perwakilan nasabah. Untuk itu kepada perwakilan nasabah dimohon untuk menempatkan diri. Penandatanganan pertama oleh debitur pertama Bapak Adi Suswoyo beserta istri Ibu Soliha. Penandatanganan selanjutnya oleh debitur kedua Bapak Untung beserta istri Ibu Tati Sudarwati. Penandatanganan selanjutnya oleh Direktur Utama PT BPR Bank TGR Perseroda Bapak Ahmad Effendi ZN SE MSI. Launching dan penandatanganan selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara launching perubahan Badan Hukum PT BPR Bank TGR Perseroda dan Kurda Kabupaten Tegal tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.